Halo, selamat pagi, semangat pagi, dan salam sehat. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring seni budaya di kelas 7 di semester genap. Untuk hari ini kita masuk ke dalam bab yang ke-11, yaitu menyanyi dengan lebih satu suara. Untuk peta kompetensi pembelajaran, silahkan kalian lihat dalam tayangan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai setelah kalian mempelajari bab 11 ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk dari vokal grup. Siswa mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk vokal grup. Yang ketiga, siswa mampu menampilkan lagu-lagu dalam bentuk vokal grup. Yang keempat, siswa mampu mengkomunikasikan penampilan vokal grup secara lisan dan tertulis. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik, diharapkan semuanya dapat menyimak video dengan baik dan sampai selesai. Jika ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, silahkan persiapkan terlebih dahulu. Selamat belajar. Bernyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh semua orang. Teknik dalam bernyanyi memiliki peran penting karena akan menentukan kualitas suara dan penampilan. Jika penampilan dilakukan secara perseorangan, maka teknik yang dimiliki haruslah kuat sehingga karakter yang ditampilkan akan menjadi ciri penyanyi tersebut. Penampilan dalam menyanyi selain dilakukan secara individu, dapat juga dilakukan secara vokal grup. Berikut adalah contoh-contoh dari penampilan vokal grup. Penampilan vokal grup memerlukan kerjasama yang baik sehingga penampilan dapat dilakukan secara maksimal. Bernyanyi banyak suara. Teknik bernyanyi banyak suara terdiri dari yang pertama vokal grup, paduan suara, akapela, nasyid, dan kanon. Vokal grup. Vokal grup adalah kelompok yang terdiri dari beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Biasanya terdiri dari 3 sampai 12 orang. Ciri-ciri vokal grup. Yang pertama, jumlah anggotanya 3 sampai 12 orang. Yang kedua, pembagian suara vokalnya dibagi menjadi suara alto, mezzo-sopran, sopran, tenor, bariton, dan bass. Tidak ada dirigen, yang artinya tidak ada seorang pemimpin. Yang keempat, memiliki aransemen lagu yang lebih bebas. Yang kelima, dapat diiringi musik atau tidak. Yang keenam, menggunakan improvisasi yang dominan. Yang ketujuh, menampilkan gerakan-gerakan yang menunjang makna lagu. Ini adalah beberapa contoh dari grup vokal. Jadi, dalam vokal grup diperlukan kekompakan tim, perpaduan suara, harmonisasi, dan bahkan keserasian gerak secara berkelompok. Hal tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah, tetapi memerlukan latihan, kesabaran, dan kerja keras agar dapat tercipta. Paduan suara. Paduan suara adalah penyajian musik vokal yang terdiri dari 12 sampai 28 paduan suara kecil dan paduan suara lebih 28 orang yang memadukan berbagai warna suara menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat menampakkan jiwa lagu yang dibawakan. Paduan suara dapat bernyanyi a cappella, yaitu tanpa iringan alat musik, dapat juga
bernyanyi dengan diiringi alat musik apa saja, baik itu tunggal maupun diiringi oleh alat musik penuh atau orkestra. Ciri-ciri paduan suara: yang pertama, jumlah anggotanya 12 orang atau lebih, biasanya lebih dari 20 orang. Yang kedua, pembagian suara pada umumnya terdiri dari 4 jenis suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Yang ketiga, paduan suara dipimpin oleh seorang dirigen atau konduktor. Yang keempat, dapat diiringi musik ataupun tidak. Ini adalah contoh dari paduan suara. Akapela. Akapela adalah seni musik yang dilakukan secara berkelompok, di mana seni ini tidak menggunakan alat musik dan hanya menggunakan teknik bernyanyi, di mana suara-suara seperti drum, bass, perkusi, dan sebagainya dihasilkan dari mulut sehingga menghasilkan alunan melodi yang indah. Musik akapela mulanya sering dimainkan oleh imigran Afrika yang seringkali bernyanyi dalam perayaan pesta di suku-suku pedalaman. Kondisi ekonomi yang sulit membuat mereka tidak mampu membeli alat musik, sehingga mereka mulai belajar menirukan suara-suara alat musik yang seringkali mereka dengar dari paduan suara orang Kaukasia di gereja. Berikut adalah contoh-contoh penyanyi akapela. Nasyid. Nasyid berasal dari bahasa Arab ansyada, yunshidu, yang artinya bersenandung. Pengertian senandung dalam hal ini adalah syair-syair keagamaan dengan pesan-pesan atau nasihat Islami yang kuat. Pada awal kemunculannya, nasyid dibawakan dalam bentuk akapela dengan syair-syair asli berbahasa Arab. Namun akhirnya berkembang dengan adanya nasyid berbahasa Indonesia dan dengan tema yang semakin luas, tidak hanya tema syahid dan jihad. Dan ada juga yang diiringi alat musik perkusi ataupun musik apa saja. Di Indonesia khususnya, nasyid dapat disaksikan dalam berbagai style atau gaya penyampaian. Berikut adalah contoh penyanyi-penyanyi nasyid. Berlatih lagu kanon. Lagu kanon adalah lagu yang dinyanyikan oleh 2 atau lebih kelompok penyanyi, dinyanyikan dengan melodi saling kejar-mengejar. Lagu bentuk kanon sering ditampilkan pada kegiatan kepramukaan. Kelompok pertama memulai dengan baris pertama, sedangkan kelompok yang lain memulai setelah kelompok pertama selesai menyanyikan. Baris pertama susul menyusul sampai selesai. Beberapa lagu yang sering dinyanyikan adalah lagu Burung Hantu, Bapak Yakub, Anak Kambing Saya, Gelang Si Paku Gelang. Menyanyi dengan banyak suara secara kanon dapat melatih untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Latihan vokal.
Agar mutu suara baik diperlukan latihan olah vokal dan menerapkan pernapasan diafragma. Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Kemudian berlatih mengucapkan semua huruf vokal dan konsonan. Untuk latihan vokal, nyanyikan beberapa melodi berikut ini, dimulai dengan nada dasar C, kemudian pindah ke D mayor, dan seterusnya. Latihan vokal grup dan paduan suara. Yang pertama, latihan dua suara. Latihan lagu dua suara dapat dilakukan dalam dua kelompok. Kelompok suara pertama dinyanyikan oleh kelompok perempuan suara tinggi. Yang kedua, kelompok kedua oleh kelompok perempuan suara rendah. Kedua, latihan tiga suara. Latihan tiga suara dinyanyikan dalam tiga kelompok. Melodi suara pertama dinyanyikan oleh kelompok perempuan suara tinggi. Melodi kelompok kedua oleh kelompok perempuan suara rendah. Kelompok ketiga oleh laki-laki. Bila siswa perempuan sedikit, bisa diganti oleh laki-laki dan sebaliknya. Untuk uji kompetensi pengetahuan, yang pertama, jelaskan 4 syarat menyanyi secara vokal grup dengan baik dan benar. Yang kedua, jelaskan 2 manfaat dalam menyanyi secara vokal grup. Yang ketiga, jelaskan perbedaan paduan suara, vokal grup, kanon, dan akapela. Silakan kalian kerjakan dalam buku latihan kalian. Demikian pembelajaran seni budaya hari ini. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau belum dipahami, silakan hubungi Ibu secara langsung, bisa secara pribadi maupun dalam grup Mapel Seni Budaya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar meskipun kita masih dalam pembelajaran daring. Salam sehat, jaga kesehatan selalu, gunakan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa dalam pembelajaran seni budaya selanjutnya.